Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Salamullah ala Toha Rasulillah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sejuk ya Bu ya. Ibu-ibu malah ikut nyanyi loh, bagus. Bersalawat begitu bersama Bagus dan juga Andre tadi. Terima kasih ya Bagus dan juga Andre sudah membuka perjumpaan kita dalam majelis ilmu yaitu Mutiara Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya pemirsa, hari ini kita sudah ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Solebar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya pastinya. Semangat ya. Semangat menuntut ilmu ya ibu-ibu ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir di sini ya semuanya ibu-ibu. Dan pemirsa, di samping saya ini sudah ada Bapak Ustadz Heri Putra Effendi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sama ya kayak ibu-ibu tadi ya, sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Kolbu ini. Dan pada petang hari ini tema yang kita angkat cukup menarik nih Pak Ustadz, tentang etos kerja dalam Islam. Etos kerja atau semangat bekerja atau motivasi begitu ya untuk bekerja di dalam Islam itu ternyata luar biasa sekali pemirsa, dan itu pun dicontohkan oleh Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dari kecil begitu ya menggembala, kemudian remaja, kemudian sampai diangkat menjadi Nabi pun etos kerja beliau luar biasa, dan itu patut untuk kita tiru sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata kalau di dalam Islam itu ada juga nih Pak Ustadz yang mengatakan bahwa kalau mencari atau kalau kita bekerja hanya untuk menumpuk harta itu biasa ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita bekerja itu niatnya supaya kita bisa bersedekah lebih kepada orang-orang yang memang betul membutuhkan, itu baru luar biasa. Dan ternyata di dalam Islam kita bekerja bukan saja dituntut untuk kesenangan dunia, tapi mempersiapkan atau itu adalah sebuah bentuk aktualisasi kita agar kita mempersiapkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah pemirsa, hari ini tentang etos kerja dalam Islam ini nanti akan disampaikan dalam tausiah beliau yaitu dari Pak Ustadz Heri, dan kemudian nanti kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya seputar tema, dan di luar tema pun juga diperbolehkan oleh
Pak Ustadz. Kita dengar dulu ya Bu ya, tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Heri. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ibu-Ibu? Sehat, semangat, Kelihatan wajahnya bercahaya. ceria. Wajahnya bercahaya, Mbak Wajahnya Ranti. bercahaya, Masya Allah. Yang belum di surga ini. Di surga apalagi ya, Insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang menjelang petang ini kita kembali hadir dalam program Mutiara Kolbu. Ya, kita berdoa kepada Allah ini di bulan Sya'ban. Ya. Ya, bersyukur bulan Rajab telah berlalu, Sudah berlalu. ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, jadi Ibu, baik para pemirsa TVRI di rumah, banyak-banyak berdoa. Ya. Karena kunci orang beriman itu adalah dia banyak berdoa. Ya. Karena doa inilah yang insya Allah bisa merubah keadaan seseorang. Ya, insya Allah kita masih diberikan kesempatan, apalagi di bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi, tinggal menghitung beberapa hari kita akan diberikan insya Allah. Pas 1 bulan lagi ya, yang mulia. tanggal 23 Pak Ustadz, insya Allah ya. Amin, insya Allah ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Amin. Amin. Ya, dan semakin bersemangat menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Amin, Amin ya Rabbal. ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu para pemirsa TVRI yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah tentang etos kerja. Ya. Jadi sudah dibahas tadi sedikit oleh Mbak Ranti bahwa Islam itu harus memiliki etos kerja. Ya, terutama dalam urusan pekerjaan, apapun pekerjaan, Masya Allah Islam pun mengatur. Ya, ini kalau urusan ya kita sholat ada aturannya, berpuasa ada aturan, kita zakat ada aturannya, termasuk dalam rumah tangga yang belum nikah, kalau mau nikah ada aturannya, termasuk dalam bekerja pun Islam pun memberikan ajaran, aturan-aturan supaya kita bisa tetap dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa yang sering kita baca dalam sholat. Makanya Islam memberikan tuntunan kepada kita. Ya, makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hadir di muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, termasuk dalam urusan pekerjaan pun diajarkan oleh Rasul. Bagaimana dalam bekerja kita ingin bisa membawa rahmat. Tidak hanya tadi urusan katakanlah pribadi, tapi juga bisa membawa rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Makanya tadi kalau yang berdagang jangan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi bagaimana keuntungan bisa membawa maslahat juga untuk orang lain. Nah, salah satunya ya kalau punya cita-cita saya pengen jadi orang kaya, boleh nggak? Boleh banget. Boleh Bu? Ya, boleh. Boleh. Tapi kaya harus dilandasi dengan keimanan. Agar saya banyak bersedekah ya Allah. Amin ya Allah. Agar saya bisa mengumrohkan 1 dusun. Amin. Agar saya bisa menghajikan orang tua. Boleh. Jadi cita-citanya harus ada komitmen kita dengan Allah, yaitu berlandaskan dengan keimanan. Makanya Islam mengajarkan bagaimana tuntunan kita dalam bekerja, punya etos kerja. Ibu-ibu yang berbahagia, etos kerja itu artinya Bu, ciri khas semangat seseorang gitu dalam bekerja. Ya, makanya Islam ya memberikan kepada kita tuntunan. Paling tidak ada 2 prinsip dalam bekerja. Jadi kita bekerja ini bukan hanya untuk duniawi saja, yang tadi berangkat pagi suami, pulang malam, petang bahkan malam, gitu ya. Bahkan nggak karuan, berangkat malam, pulang pun nggak jelas. ya. Maka Islam mengajarkan, menuntun kita ya dalam bekerja. Prinsip yang pertama adalah bekerja itu adalah mencari keridhaan Allah. Karena bekerja adalah amal ibadah. Nah ini Bu ya. Makanya Imam Al-Ghazali sering menyebutkan ya, menyampaikan satu kalimat yang indah. Kata beliau, banyak manusia ini yang diberikan kesempatan umur ya dari kecil sampai dewasa, sampai dia tua pun usia 60. Ibu udah berapa Bu? 25. Masih 25 ya. Masih muda ya. Ya. Jadi 60 tahun Bu. Nih kalau diskor 60 tahun usia, masa produktifnya itu hanya mungkin sekitar 5 tahun. Sisanya 55 tahun itu mohon maaf zong. Apa arti zong Bu? Nol. Artinya dia kembali kepada Allah, sakaratul maut datang, dia meninggal, mohon maaf Bu, tidak bernilai. Kenapa?
karena salah dalam berniat. Berniat. Makanya urusan apapun termasuk pekerjaan. Ibu-ibu berangkat ke sini, ya kita ke sini bukan sekedar untuk kumpul-kumpul doang. Iya. Tapi kita ingin berniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Maka ibu urusan bekerja apa lagi? Jaga niat. Innamal a'malu binniyat. Jaga niat, lurus. Apapun yang dikerjakan, ya termasuk ibu berangkat ke pasar. Ya itu juga pekerjaan rutin ya ibu ya, betul nggak? Ya setiap mungkin seminggu berapa kali kalau ke pasar? Setiap hari? Sekali ya. Ada juga setiap hari gitu kan? Ya Seminggu berangkat sekali lah ya. Ada seminggu sekali, Iya. ada setiap hari. Iya. Maka kalau berangkat dari rumah dengan niat, ya Allah, aku ingin ke pasar untuk apa? Untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Masya Allah, kita udah tahu. Bismillah gitu ya. Maka niat harus dijaga ibu. Jaga. Ya, kalau niat itu udah tekadnya bulat, insya Allah. Maka ketika kita berniat juga karena Allah, bersandarnya itu karena Allah, maka insya Allah rezeki halalan thayyiban, rezeki akan didapatkan. Allah pun akan menjamin setiap manusia yang beriman itu pasti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kata Ibnu Sina, kita kalau melihat, mohon maaf Bu, pagi-pagi hari ada induk burung, ya mungkin burung apalah, kecicit atau burung apa namanya, berangkat pagi-pagi, apa tujuannya? Mencari nafkah untuk anak-anaknya. Masya Allah, berangkat pagi, siang atau sore dia pulang bawa makanan. Bayangkan, makhluk Allah yang segitunya itu bisa hidup. Iya. Ya semut, ibu pernah lihat semut di sini ada nggak semut? Di rumah banyak ya Bu Di ya. rumah banyak kan? Itu asik tuh Bu. Kalau lihat semut kan unik sekali. Iya. Dan mereka berjuang, masya Allah, mereka bisa hidup. Iya. Bahkan uniknya apa? Ya cicak. Ibu tahu cicak? Iya, cicak. Ketika dia bersandar kepada Allah, aneh Bu ya, cicak bisa makan nyamuk. Nyamuk Padahal bisa. nyamuknya terbang. Iya. Ya kalau sering kita lagu ya, cicak di dinding diam-diam merayap. Terus datang seekor nyamuk. Yang aneh nyamuk yang datang. Iya. Betul kan? Nah, kenapa? Karena Allah yang jamin itu, Bu. Makanya tugas kita adalah berikhtiar, berusaha, bersandar kepada Allah. Makanya ada orang yang mohon maaf dia bekerja, ya kenapa? Capek doang, pulang dari keadaan letih, ya besok pagi udah diberikan lagi katakanlah program-program pekerjaan dunia sehingga apa? Pulang happy-nya tidak nampak lagi, gitu kan. Makanya kita pengen Bu, ya kebahagiaan itu ya, kita raih termasuk dalam urusan bekerja. Bekerja harus dengan keikhlasan, bekerja dengan ketulusan, bekerja dengan niat yang lurus, ridho Allah. Maka bersandar pun kalau punya persoalan dalam pekerjaan pun pasti bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengantar kita. Maka prinsip yang pertama, bekerjalah itu harus didasarkan untuk mencari keridhaan Allah, karena bekerja merupakan bagian daripada amal ibadah. Ya, karena ingat Ibu ya, ibadah tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita puasa, termasuk bekerja ternyata itu pun ibadah. Seorang suami berangkat untuk menafkahi istri anak-anak juga ibadah. Ya Bu ya? Nah, ibu juga demikian. Ya, ibu juga berniat. Ya, mungkin ada yang bekerja. Semua kita ada punya poin masing-masing, tugas masing-masing. Semua berangkat untuk keluarga akan dicatat dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa jadi apa? Jihad juga ya Pak Ustadz. Betul, ya? Betul. Bagian daripada kalau niatnya benar ya. Betul. Bagian daripada kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk juga urusan nuntut ilmu pun, bahkan orang yang nuntut ilmu itu bagian dari, ya contoh kayak mahasiswa, ya walaupun dia belum bekerja secara maksimal, tapi ketika dia belajar ke luar negeri, anak-anak kita yang dikuliahkan fokus belajar untuk ilmu juga bagian daripada pekerjaan beliau, ya untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah juga bernilai ibadah. Masya Allah, ini poin yang pertama. Masya Allah. Jadi betul-betul kembali lagi ke niat kita ya Pak Ustadz ya. Jadi yang benarnya itu adalah ketika kita bekerja itu diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya juga gitu tuh Pak Ustadz, saya bilang sama suami terkadang tuh kalau dia udah mau pergi kerja gitu ya Bu ya, Beb gitu. Beb jangan lupa tuh pada saat keluar dari rumah ini bismillah untuk bekerjanya. Jadi pada saat dia bekerja itu mendapatkan nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja aja gitu ya Pak Ustadz, kurang niatnya nanti kurang juga keridoannya gitu ya. Baik, ini kita belum jeda. Baiklah, kita jeda iklan dulu. Nanti setelah jeda iklan kita akan untuk sesi tanya jawab dari ibu-ibu ya. Ya pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.